Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rian Rio dan Bu Vina Respina dalam belajar dan berkreasi di PJJ atau belajar di rumah dalam channel Rian Rio Official. Kali ini masih dalam muatan IPS dengan judul Upaya Pelestarian Makhluk Hidup. Sebelum lanjut, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih. Upaya pelestarian makhluk hidup dalam kaitan ini keanekaragaman makhluk hidup yang telah diberikan manfaatnya. Kemarin Bapak sudah jelaskan tentang manfaat makhluk hidup ya. Manusia itu pantasnya berusaha dan bertindak untuk memeliharanya, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Kalau terus ada, maka kita pun akan dapat manfaatnya. Tapi kalau sudah punah atau langka, kita susah untuk mendapat manfaatnya. Masyarakat dunia yang hari ini harus bertindak. Warga negara Indonesia sebagai warga dunia harus bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruknya, kalau tidak dijaga, maka kepunahan makhluk hidup telah merugikan banyak manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli di Indonesia diambang kepunahan. Contohnya badak Sumatera, badak Jawa, elang Jawa, kemudian orang utan di Kalimantan, gajah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak usaha-usaha dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk menjaga kelestarian alam. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuhan. Bagaimana caranya? Ini dia. Yang pertama yaitu membuat kebun koleksi. Kebun koleksi biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan, kemudian kebun ada di Subang juga ada kebun nanas ya. Kemudian ada juga kebun rambutan ya di Subang, dan banyak sekali jenis-jenis lainnya di daerah-daerah tertentu ya, banyak halnya. Bahkan sekarang di Pasuruan itu ada kebun khusus kurma. Jadi ya, kurma dari Timur Tengah dibawa dan dikembangkan di Pasuruan. Dan ada juga di daerah-daerahnya di Nusantara. Coba anak-anak di daerahmu apakah punya tidak contoh kebun koleksi? Ya, kedua yaitu kebun plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi membawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad organik. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Plasma nutfah ini untuk penelitian ya. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya nih, ada kebun plasma nutfah di Cibinong, Bogor ya, yang dipunyai oleh LIPI dengan buah-buahan inti, talas, dan suweg. Juga ada di berbagai daerah LIPI di berbagai pulau di Indonesia itu mempunyai kebun plasma nutfah. Nanti anak-anak cari lagi ya contoh-contohnya. Kemudian kebun botani. Salah satu yang terkenal adalah Kebun Raya Bogor, didirikan tahun 1917 di Bogor oleh Thomas Stanford Raffles. Pada saat itu masih dalam penjajahan, tapi ini ada sampai sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Coba anak-anak cari lagi Indonesia kebun raya yang ada di Indonesia apa saja. Nanti Bapak tantang ya, di akhir sesi ini atau di akhir video ini ada tantangan. Salah satunya yaitu mencari tentang nama-nama kebun raya yang ada di Indonesia. Nomor 2, bagaimana caranya upaya pelestarian hewan? Setelah tadi tentang tumbuhan, ini tentang hewan. Pertama, yaitu menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Contohnya yaitu di Banten atau di ujung kulon ada isolasi hewan badak cula 1. Badak cula 1 sudah sangat langka, maka perlu diisolasi, ditangkar agar untuk dikembangbiakan. Kemudian ada di Gunung Leser,
Di Aceh juga ada penangkaran hewan langka. Di sana banyak sekali hewan langka. Nanti anak-anak cari ya, hewan langkanya apa itu. Kemudian ada juga di Waikambas. Waikambas itu ada di Lampung, itu untuk gajah ya. Kalau di Kalimantan ada penangkaran orangutan. Coba di pulau-pulau yang lain, cari Sulawesi, Papua, Bali, dan yang lainnya. Coba cari ya. Ada tantangan juga. Nomor 2, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Di Bali ada penetasan atau pengambilan telur-telur dari penyu untuk dibantu menetaskannya, dan ketika sudah cukup besar maka dikembalikan ke laut. Ya, ada penangkarannya. Kemudian di Pangandaran juga ada tuh Pangandaran ya, di pinggir pantainya. Nomor 3, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Jika daerahnya itu sudah rusak, maka dipindahkan. Sayang sekali sekarang Indonesia banyak orang yang nakal ya, yang merusak hutannya, sehingga kasihan hewan-hewan sudah tidak bagus lagi tempatnya. Sehingga banyak juga seperti di kemarin sempat lihat di Sumatera ada harimau yang ke kampung ya. Kenapa? Karena hutannya rusak. Di Kalimantan juga orang hutan banyak kasihan ya, hewannya sakit karena habitatnya terancam. Bagi Pulau Jawa sudah sangat sedikit sekali hutannya. Semoga dimanapun pulau di Indonesia kita akan jaga kembali alamnya. Nomor 4, membuat undang-undang perburuan. Indonesia pun sudah ada. Semoga kita bisa menerapkan undang-undang itu di daerah kita masing-masing ya. Undang-undang dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberi sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Seperti perambahan hutan itu atau perusakan hutan, itu orang-orang perusak harus ditangkap ya. Hutan itu ada berbagai macam, ada hutan lindung, ada hutan industri, ada hutan rimba. Hutan rimba belum pernah dijamah. Hutan lindung itu harus dilindungi ya, karena dalamnya ada jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang harus dilestarikan. Maka kalau ada hutan lindung yang dirambah dijadikan hutan industri, itu harus ditangkap orangnya, harus disanksi hukum yang tegas-tegasnya. Karena kalau hutan kita rusak, alam kita rusak, maka kita pun akan mendapat kerugian. Nah, itu kita harus menjaga tumbuhan, hewan, hutan kita dengan sekuat tenaga kita. Dan laut juga kita ya, laut juga jangan buang sampah ke laut. Ya, kalau kita ke pantai jangan bawa sampah, harusnya menyingkirkan sampah. Tantangan hari ini, jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang jelas dan alasan yang tepat. 1. Mengapa kita harus melindungi hewan-hewan langka? 2. Bagaimana caramu sebagai pelajar dalam upaya melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu? Ya. 3. Tulislah 3 contoh suaka marga satwa hewan liar yang ada di Indonesia beserta contoh hewannya. Tadi sudah Bapak jelaskan, dan cari yang lainnya ya. 4. Tuliskanlah 3 contoh kebun raya yang ada di Indonesia beserta tumbuhan yang dijaganya ya. Saja yang dapat Bapak sampaikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat di masa pandemi ini. Kita harus tetap menjaga keimanan, imun, dan agar kita aman. Tetap cuci tangan ketika kita sudah beraktivitas di luar, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Ingat ya. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kefahaman dan keberkahan ilmu. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagramnya Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.